Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja nianang etang manggala mutamangti. Junjunglah yang tinggi yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya, selamat pagi. Namo Buddhaya. Sebenarnya topik hari ini sebenarnya roh, harusnya nyawa, tapi di sana tulisnya jiwa ya. Harusnya nyawa, karena roh dan jiwa itu sama. Tapi sebelum kita bahas secara mendetail, tadi Bante sempat menyinggung masalah 5 sila ya. 5 sila itu Anda harus taati, Anda harus pahami ya. Sila pertama itu apa? Tidak membunuh. Kalau bunuh diri termasuk membunuh atau tidak? Nah, jangan bunuh diri ya, paham ya? Kalau bunuh diri Anda pelanggaran sila loh ya, abai binatang kecil ya. Yang kedua mencuri, artinya tidak diberikan. Kalau Anda misalnya nggak ada yang melihat, tapi Anda mengambilnya, termasuk mencuri nggak? Mencuri ya, abai barang wihara jangan dicoba-coba ambil ya, karena termasuk pelanggaran sila ya. Yang ketiga, berzina, artinya hubungan kelamin yang salah. Kamesu, kamesu itu hubungan kelamin. Micacara, mica itu salah. Menurut Winaya, misalnya laki dan perempuan mau hubungan kelamin, kalau tidak dilakukan dengan upacara adat atau upacara keluarga, kumpul kebo kayak gitu ya, tanpa ada pihak 3 mengetahui atau catatan sipil, Anda termasuk pelanggaran. Ya, jadi harus ada pihak 3 yang menyaksikan. Menyaksikan dan artinya diketahui Anda udah married gitu. Ya. Jadi kalau sudah kawin, lalu salah satu melakukan selingkuh, itu termasuk pelanggaran. Kalau Anda memiliki sifat LGBT sejak lahir Anda, walaupun beberapa negara sudah melegalkan, sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik selesaikanlah di kehidupan ini. Karena pasti ada pelanggaran sila ketiga dan kelima. Yang keempat, berbohong. Berbohong itu ada 4 kategori berbohong. Pertama, pisuna waca, artinya memfitnah orang. Untuk memfitnah itu Anda lihat bilang tidak lihat ya. Lalu tidak lihat Anda bilang lihat. Itu berbohong atau tidak? Saksi palsu artinya. Itu juga pelanggaran sila. Yang kedua, mengelompokkan yang kedua itu apa? Dengan berbohong itu arusa waca itu ngomong besar. Ngomong besar artinya nggak bisa bilang bisa, tujuannya untuk citra sendiri dan sebagainya, pencitraan artinya. Jadi untuk mempromosikan dirinya supaya Anda punya percaya pada dia. Itu ngomong gede, termasuk ngomong kasar ya. Orang yang ngomong kasar cenderung pasti dia berbohong punya. Yang kategori ketiga yaitu sampah palapa. Sampah palapa di sini gosip. Anda menggosip. Di depan si A kamu ngomong si B jelek, lalu di si B kamu ngomong si A jelek. Jadi intinya adu domba. Jadi itu termasuk berbohong. Yang keempat itu, kategori keempat berbohong itu, Anda berbohong itu sendiri. Tidak lakukan, bilang lakukan. Tidak melakukan, bilang lakukan. Itu berbohong sendiri. Yang kelima yang paling penting untuk adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kelima ini
Anda langgar, nanti semua sila Anda berantakan semua. Kelima itu apa? Ada 3 kategori yang bisa lemahnya kesadaran. Kategori di sini artinya mengandung adjektif ya, artinya percanduan ya. Sura meraya maja. Walaupun di buku itu tidak diterjemahkan majanya. Maja itu mabuk kepayang, perbuatan mabuk kepayang. Jadi ada yang mengatakan, Bante kalau saya minum sedikit nggak menimbulkan mabuk kan tidak pelanggaran sila. Itu bukan pengertian seperti itu. Pengertian itu artinya perbuatan mabuk kepayang maja itu. Sura itu penyulingan, meraya itu peragian. Ragi yang bersifat adjektif ya. Suling itu cenderung adalah minuman, makanan, bisa juga tentunya pemakaian. Jadi intunya itu dari suling seperti narkoba, morfin, termasuk gak? Narkoba termasuk narkoba, morfin termasuk. Jangan memakai. Bir termasuk gak? Bir termasuk, itu dia hasil sulingan yang mengandung adjektif ya, bisa membuat kita ketagihan. Contoh dari angciu misalnya anggur, kalau sudah melalui masa ya nggak masalah ya, itu sudah bukan termasuk. Meraya itu peragian, ragi, yang bisa menimbulkan adjektif artinya kecanduan. Seperti tape, tempe, kalau saya saran Anda harus melalui masa ya, karena itu dia bisa melemahnya kesadaran. Maja di sini mabuk dalam perbuatan. Contoh mabuk dalam perbuatan itu sepertinya mabuk judi, termasuk nggak? Mabuk main game, termasuk nggak? Mabuk main medsos, termasuk nggak? Itu melalui pikiran, medsos itu pikiran. Mabuk belajar pun sama ya. Kalau mabuk cinta bagaimana? Termasuk nggak? Termasuk. Jangan mabuk. Mabuk itu mabuk kerja, mabuk cari duit juga termasuk ya. Jadi jangan mabuk middle aja. Jangan sampai tidak tahu waktu. Termasuk berkeliaran malam hari tak ada tujuannya. Berkeliaran malam hari mencari hiburan, cari apa, itu tak ada ujung waktu. Termasuk bergaul sama orang jahat, itu termasuk pelanggaran. Oke ya, 5 sila sudah saya uraikan, tadi saya kelupaan, kelolos. Intinya Anda harus jaga sila baik. Baik, kita masuk ke topik ya. Sebenarnya topik yang Bante mau sampaikan itu memang salah sih dia tulisnya. Harusnya roh, nyawa, dan batin. Coba kita kalau ingin membahas hal ini, kita perlu ada referensi-referensi tertentu ya. Apa itu roh? Saya mau tanya Anda. Ada bayangan roh itu apa? Ada nggak? Ibu-ibu, apa itu roh? Kalau menurut kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia, roh itu ada sesuatu unsur batin yang ada di jasmani. Di sana dimatakan dia sebagai penyebab hidup katanya. Yang bisa menyebabkan hidup. Ini perlu kita garis bawahi ya. Penyebab hidup ya. Penyebab hidup itu roh dalam kamus bahasa Indonesia. Dan dia dicipta oleh Tuhan. Di sana tertulis di kamus besar ciptaan Tuhan kata Buddha. Mungkin kita perlu sedikit bahas tentang kata Tuhan itu sendiri. Setuju? Ternyata bahasa Tuhan itu adalah bahasa Jawi kuno. Saya rasa di kitab suci manapun tidak ada kata bahasa Jawa. Jawi kuno itu enggak ada. Semua ada tergantung di mana agama itu berdiri. Contoh ya, kalau agama Buddha kan mulainya di India, benar atau tidak? Di India, di kitab suci di sana, nggak mungkin kamu akan ketemu
kata Tuhan itu sendiri. Karena kata Tuhan itu adalah bahasa Jawi kuno. Setuju? Nangkap? Nah, jadi Tuhan itu adalah artinya pemimpin. Tapi dalam konsep ketuhanan ada. Di dalam bahasa Pali maupun Sanskerta punya konsep ketuhanan. Demikian juga dengan agama besar lainnya seperti Islam. Kan berdirinya di negara Arab kan. Arab pun tidak akan mengenal kata Tuhan, benar atau tidak? Karena itu bahasa Jawi. Yang ada cuma konsep ketuhanan. Demikian dengan Kristen atau Katolik. Pendirinya ada di Roma kan. Bahasanya juga bahasa Roma. Tentunya konsep ketuhanan itu ada. Paham belum ya? Bisa ditangkap ini ya? Nah ya, jadi Tuhan itu adalah bahasa Jawi kuno. Yang ada di semua agama adalah konsep ketuhanan. Oke? Konsep ketuhanan. Coba kita teliti tentang masalah konsep ketuhanan. Semua agama, semua pemuka agama pasti menyetujui bahwa Bante gunakan kata Tuhan aja ya. Jadi Tuhan itu tidak dilahirkan. Oke? Sesuatu konsep yang pencipta itu tidak dilahirkan. Benar? Nah, saya mau tanya Anda. Bapak Ibu di sini dilahirkan atau tidak? Dilahirkan kan? Ada papa dan mama? Nah, jadi kalau Tuhan atau konsep sebagai pemimpin ya, kalau ada papa mama berarti bukan pertama kali ya, benar atau tidak? Berarti semua agama mengakui bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan. Setuju ya? Tuhan itu pun tidak dicipta. Karena kalau dicipta berarti ada yang menciptakannya lagi. Jadi kalau karena bukan suatu tidak dilahirkan dan tidak dicipta, berarti bukan sesosok, bukan makhluk, tapi suatu hukum, yaitu hukum alam. Setuju? Nah, hukum alam inilah adalah salah satu adalah hukum karma. Coba kita bahas tentang hukum alam. Kan ada 5 hukum alam. Sang Buddha ada panca niyama, ada 5 niyama. Yang bisa menyangkut manusia itu ada 3. Pertama utu niyama, cuaca ya. Jadi musim panas, musim dingin, musim apapun, itu ada hukum sendiri. Mau musim dingin, mau musim salju, ada hukum sendiri. Dia mengaturnya, dia nggak usah kita atur. Dia ada satu hukum yang mengaturnya. Nah itu hukum alam. Yang kedua, bija niyama, yaitu hukum tentang tumbuh-tumbuhan. Kita nggak perlu mengatur. Tumbuh-tumbuhan dia bisa atur sendiri asal sesuai hukumnya. Ya, Anda tanam, hukum di tanah, dia akan berbuah dan sebagainya. Kamu tanam pepaya ya buahnya pepaya lah. Itu hukum alam ya. Paham ya? Nah, yang ketiga itu hukum karma, hukum perbuatan. Itu berlaku semua makhluk. Jadi Anda berbuat jahat akan, kata Buddha, perbuatan jahat ini itu sangat berat sekali. Bagaikan batu. Ini sebelumnya Sang Buddha pernah mengatakan kepada satu Brahmana. Brahmana ini punya keyakinan pandangan salah. Ya, saya singgung sedikit dulu ya, supaya alurnya Anda bisa nangkap bahasan pagi ini. Memang judulnya cukup berat, tapi coba saya sampaikan dengan Anda dengan yang gampang-gampang. Ada satu Brahmana mengatakan temu kasapa Sang Buddha. Beliau mengatakan di seberang sana katanya ada satu Brahmana bisa menyeberang orang dari neraka bisa jadi surga katanya. Cukup dengan mandi air dan cukup dengan sembah api. Tuh. Lalu
Buddha ini ingin mau merubah pola pikir si Brahmana ini. Lalu memberi satu umpama yang sangat sederhana. Brahmana, kalau kita ini ya, batu udah tercelup di dalam sumur. Ya, tercelup di dalam sumur ya, oke? Bisa nggak dengan doa nanti batu itu bisa apung ke atas? Bisa? Coba pakai ilmu apa kamu apung dia? Nggak mungkin dia apung. Maka kata Buddha, berbuat jahat itu berat sekali. Berat, bagaikan batu akan tenggelam ke dalam. Kalau Anda berbuat baik banyak, selalu jalani sila dan samadhi, bagaikan minyak. Kalau minyak pasti mengapung ke atas atau ke bawah? Hah? Ke atas. Perbuatan baik inilah mengapung ke atas. Itulah hukum karma. Nangkap ya? Hukum karma udah ngerti lah. Kemarin beberapa bulan lalu sudah Bante urai panjang lebar sudah ngerti ya. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang yang keempat, hukum alam ini, yaitu cita niyama. Cita itu kesadaran, jangan diterjemahkan yang lain. Cita itu kesadaran, bahasa Pali itu. Siapapun, kalau Anda kesadarannya rendah, bisa ditingkatkan. Jadi sebenarnya di hukum alam juga menjamin kita bisa mencapai kesucian. Maka sebenarnya semua manusia, ya, makhluk-makhluk mempunyai benih Buddha. Tergantung Anda mau meningkatkan kesadaran Anda. Itu cita niyama, itu alam mendukungnya. Jadi kalau Anda sering meditasi dengan benar, pasti kesadaran naik punya. Itu jaminan alam kok. Dan yang terakhir itu dhamma niyama. Sesuatu yang harus kita lampaui. Contoh, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda udah ngomong harus komit lakukan. Contoh, Bante saya mau berdana, tapi nggak pernah berdana. Berarti Anda nggak pernah dhamma. Oke? Bante saya mau taat sila, tapi selalu langgar, selalu berbohong dan sebagainya. Anda dapat dhamma nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Maka jangan melanggar. Oh, berbohong dengan seenak aja. Saya lihat sekarang anak-anak banyak kan suka berbohong ya. Itu termasuk pelanggaran sila. Anda bilang sila, kamu nggak akan dapat dhamma. Tapi kalau kamu taat 5 sila, nanti alam lindungi Anda punya. Nggak percaya, coba tes saja. Jalan sila dengan baik, nanti alam bisa dukung Anda. Dia mempunyai satu hukum, yaitu dhamma niyama. Misalnya muncul ketika meditasi muncul sakit. Lihat sakit sampai tuntas, lampaui. Bukan robah-robah kaki. Kalau Anda robah kaki, nggak akan dapat dhamma. Anda tidak akan mencicipi hukum alam yang satu ini. Maka tidak heran, banyak orang datang selalu penuh keraguan, meditasi, sakit diganti. Banyak pikiran, ganti posisi. Ini tidak akan maju. Kamu meditasi sampai mati pun tidak akan dapat maju. Sakit datang, robah terus. Anda nggak dapat dhamma, nggak dijamin oleh alam. Paham ya? Nah, kita kembali bahas tentang roh itu sendiri. Roh itu sebagai penyebab hidup. Ya, dia ciptaan Tuhan. Berarti itu ciptaan dari karma kita masing-masing. Paham? Jadi sebenarnya roh cuma di sana roh ini dia terdiri dari kesadaran dan pikiran. Cuma nggak diurai. Karena sudah simpel aja, sebenarnya roh itu masih terdiri dari perpaduan. Bisa nangkap Bante? Masih ada perpaduan. Makanya kalau bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ya, tidak pernah melihat tentang tidak pernah jalani meditasi, melihat anicca, Anda tidak akan paham tentang roh itu, pengertian mereka itu di sana kamus itu adalah perpaduan. Maka di dalam kamus Buddhis kita kenal adalah cita dan rupa, ya, jasmani, kesadaran dan cetasika, pikiran, bentuk-bentuk pikiran.
Ini perpaduan menjadi roh. Jadi mereka menganggap itu semua ciptaan Tuhan dalam pengertian tanda kutip hukum karma itu sendiri. Memang benar sih, kita semua lahir karena karma. Benar atau tidak? Kita karena dicipta oleh karma kita sendiri. Setuju? Kita memiliki karma, warisi karma. Kita lahir karena karma kan? Kita berhubungan karena karma. Kita terlindung pun karena karma. Setuju? Berarti memang karma yang menciptakan. Paham? Jadi tanda kutip Tuhan sama dengan hukum karma. Oke? Dah paham ya? Jadi roh itu masih terdiri perpaduan. Kalau kita mau lihat lagi, roh jiwa itu sebenarnya sama. Itu bahasanya beda. Roh mempunyai pengertian yang kedua. Tadi roh yang unsur, ada unsur, sesuatu unsur yang ada di jasmani, oke? Tapi pengertian kedua, roh itu kalau sudah keluar dari tubuh dia, itu disebut roh juga. Mereka di sana kamusnya mengatakan itu roh tidak punya jasad, tidak ada jasmani. Tapi dalam pandangan Buddhis itu jasmani ada, cuma mental sudah. Nah, kalau bahasa Pali itu rupa. Jadi bukan kaya. Kalau tadi kaya. Oke, pengertian kedua seperti Roh Kudus, malaikat dan sebagainya. Pengertian roh itu mereka mengatakan itu dia punya perasaan dan pikiran, di sana ada tulis. Jadi sebenarnya hampir sama ya, di dalam Buddhisme itu adalah cita dan cetasika itu ada. Tapi kita punya rupa. Cuma di sana tulis tidak ada jasad. Jadi pengertian kedua itu sesuatu yang tidak bisa terlihat. Yaitu roh kayak gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita dalam pandangan Buddhis ya, orang meninggal langsung menjadi lahir kan? Nah, lahir tergantung lahir di mana. Kalau Anda lahir jadi setan, ya setan, jadi apa? Opatitika, langsung gede. Lahir jadi dewa, langsung besar. Nggak ada melalui proses rahim. Nangkap? Jadi dia nggak melalui proses lahir. Kalau proses lahir kan dari baby proses sampai membesar. Itu alam manusia, alam binatang itu melalui proses rahim. Opatitika itu di setan lah, asura lah, apalagi peta lah, termasuk dewa lah, termasuk Brahma, dan itu semua opapatika. Jadi langsung besar punya, tidak ada proses melalui proses dua kelahiran. Kalau ayam tetap dua kelahiran, yaitu dia telur baru netas. Kalau manusia di rahim dulu baru lahir, jadi tetap dua kelahiran. Kalau di dewa dia satu kelahiran. Ya, roh yang di sana maksudnya itu sesuatu makhluk yang halus. Tapi dalam pandangan Buddhis, roh itu adalah sebenarnya kita langsung lahir, tergantung lahir di mana. Kalau Anda lahir jadi dewa, ya roh dewa lah kayak gitu, pengertiannya kayak gitu. Kalau Anda lahir jadi setan, ya kalau dalam tetangga bilang iblis dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya makhluk setan sudah, makhluk asura. Udah nangkap ya? Jadi roh itu udah Anda sepakati bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa itu ada sesuatu unsur, dia sebagai penyebab hidup. Jadi kalau kita kaitkan di dalam Buddhism, yang bisa mengkaitkan hidup itu adalah kesadaran dan pikiran. Dan ingat, ketika kita saat mau meninggal, tidak ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang muncul dan lenyap. Tentu nanti semua kesadaran pikiran Anda akan menyatu menjadi satu, yaitu nama rupa. Bante lebih suka pakai bahasa Pali ya, nama rupa, lebih Anda tergigit. Saya nggak pakai tantian lah, cakra lah dan sebagainya. Walaupun itu mirip-mirip, tapi penggunaannya mereka beda. Jadi saya lebih suka pakai nama rupa. Ya, Anda di seluruh tubuh kita. Kalau Anda sering meditasi, kamu akan ketemu dia.
nama rupa ini tidak akan jelas kalau Anda tidak melampaui insight. Artinya kesadaran dan pikiran kalau belum 50-50 itu tidak akan muncul. Nanti setelah Anda sudah 50-50 dan lewat sedikit, pada saat itulah dia akan muncul, timbul dan lenyap. Nah, untuk dapat pengalaman ini, saran Bante untuk Bapak Ibu adik-adik, rajin-rajin meditasi aktif jasmani. Nanti akan kamu bisa ketemu yang disebut nama rupa. Karena kalau kita masih terkonsep dengan adanya roh atau jiwa yang kekal, itu repot. Padahal kalau secara dhamma, roh dan konsep itu di sana ada tulis terdiri dari kesadaran dan pikiran. Tapi sesungguhnya di dalam Buddhis itu adalah cita dan cetasika itu sendiri. Ini bukan sesuatu yang kekal, ingat ya, nggak ada yang kekal. Ada cuma proses kepada. Contoh kalau si A lahir, jangan salah konsep ya. Banyak orang salah konsep tentang masalah roh dan jiwa itu. Nah, sehingga ketika dia lakukan sesuatu, baik ritual maupun spiritual, dia selalu mengkaitkan keadaan sesuatu makhluk. Padahal itu suatu proses dari pikiran dia sendiri, konsep. Oke, nah sekarang saya nggak mau kasih berat-berat untuk Anda. Yang kedua, nyawa. Tadi judulnya harusnya nyawa, dia tulisnya jiwa. Nyawa dari mulut kamus bahasa Indonesia itu setara roh bersatu kepada tubuh, dia bisa memelihara tubuh kita. Itu karena nyawa itu. Jadi dia hampir mirip-mirip ke roh, tapi sudah perpaduan ke jasmani. Nangkap ya? Kalau udah perpaduan, udah Anda lahir di jasmani, itu disebut nyawa. Dalam kamus bahasa Indonesia itu nyawa. Sesuatu yang sudah bersatu dengan jasmani. Dia tugasnya memelihara. Memang benar juga sih. Coba kamu perhatikan. Kenapa jasmani kita bisa sehat dan tidak sehat? Jasmani kita sangat memerlukan kesadaran. Coba Anda perhatikan ya. Bante sudah sering memberi. Anda kalau Anda suka buka YouTube Bante ya, harusnya sudah paham dengan itu. Kalau coba mayat ya, saya mau tanya, 2 hari busuk nggak? Busuk atau tidak? Busuk ya. Coba yang masih hidup, kenapa dia bisa busuk? Karena nggak ada kesadaran. Benar? Coba yang masih hidup, busuk nggak 2 hari? Kenapa? Karena ada kesadaran. Jadi sebenarnya tubuh ini memerlukan kesadaran. Bisa tanggap. Jadi tubuh ini sebenarnya dia butuh Anda. Jadi Anda mau sehat atau tidak, sering jalani sila, sering jalan meditasi, Anda pasti sehat walafiat. Anda akan bebas dari segala penyakit. Penyakit itu datang dari mana? Pikiran. Pikiran datang dari mana? Semua buah kamar lampau. Kenapa bisa merusak ke tubuh? Karena Anda tidak membentengi kesadaran Anda. Oke? Nah, secara garis besar, nyawa ini adalah dia suatu pemeliharaan. Dia memiliki hakikat. Dia mempunyai semangat. Katanya di dalam satu. Tapi benar sih, kesadaran memiliki semangat. Paham ya? Jadi kita bisa hidup ini atau nyawa kita ini sebenarnya ada di kesadaran dan pikiran kita. Kalau kita bisa jaga kesadaran pikiran terus menerus, maka kita pasti hidupnya panjang umur, sehat-sehat. Nah, sekarang kita kembali ke batin. Batin ini, kata di sana kamus tulis, batin ini dia itu sesuatu yang terdapat di dalam hati kita. Hati. Di sana ada tulis. Coba kita teliti. Menurut Abhidhamma, cita itu kesadaran. Kata Buddha, di hati kita atau di jantung kita ini, dia memiliki 79 cita. Ada 79 cita. Jadi ada di dalam hati, itu disebut batin.
Jadi memang lebih cocok pakai bahasa batin dalam untuk kamus bahasa Indonesia. Jadi secara garis besar kesimpulan, roh, nyawa, dan batin ini sebenarnya hampir-hampir sama. Cuma pemahaman Anda sampai sejauh mana. Kalau Anda pemahamannya nggak ada, tidak bisa dapat. Bisa tangkap. Nah, kesadaran dan pikiran itu sangat penting Anda bisa bedakan. Kalau Anda sudah bisa bedakan, itu baik sekali. Ya baik, karena waktu cukup, udah hampir dekat. Saya lemparkan ke Anda, kira-kira ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya? Masih ada 15 menit, 10 menit. Oh, nggak ada yang mau tanya. Jadi Anda udah paham ya tentang roh? Oh, mau nanya. Ada satu. Yang baju merah. Nah, nama budaya Bante. Iya, nama budaya. Bante, saya ingin bertanya, kan hari ini kan Bante ada bilang tentang nyawa dan badan gitu. Kalau itu selama ini kan banyak juga yang ada roh yang bisa masuk ke banyak tubuh itu. Kayak misalnya ada kalau bahasa Hokkiennya kan yang lok tang itu kan. Lok tang. Iya, itu kok bisa ya Bante, maksudnya iya. kan mereka kan kayak bilang jipsin itu kok bisa Bante gitu. Oke. Iya, terima kasih Bante. Oh, bagus ya pertanyaannya. Itu pertanyaan siapa namanya? Namanya siapa? Stella Bante. Ella, oke. Baik, memang masyarakat Medan. Ini Medan. Kebetulan Bante juga orang Medan juga sih. Tapi sini saya kasih informasi. Supaya Anda agak cerdas sedikit. Kenapa orang bisa lok tang ya masuk? Pertanyaan kita jangan bahas yang ini dulu. Kita bahas kenapa seseorang lalu makhluk itu masuk melalui mana, yang penting dulu ya. Dari situ nanti kamu akan connect ke sana. Makhluk, dia tidak masuk melalui tubuh. Dia pasti ke pikiran dulu. Dia masuk ke pikiran. Dia ke otak kita. Paham otak? Dia masuk ke otak. Jadi kalau pikiran Anda muncul negatif, dia sendiri negatif ya. Loktangnya juga tergantung ya. Kalau makhluk dari alam peta, dia pasti sinyalnya rendah sekali. Kenapa dia bisa hanya ke tempat Anda? Karena sinyal Anda sama sinyal dia itu sama. Contoh ya, kalau ada pemancar TV, pasti ada penerima TV kan, benar atau tidak? Sistem kerja kayak gini persis itu. Kalau sinyalnya mereka sama, ketemu nggak? Muncul gambar nggak? Muncul kan? Kalau misalnya, kalau terserah mau TVRI mau apa, pasti harus ada UHF berapa. Kalau sinyal sama, pasti muncul gambar, benar atau tidak? Jadi karena sinyalnya sama, makhluk orang ini yang kena masukan ini, dia itu sinyalnya sama dengan makhluk ini, pas dia lewat, dia akan sekutu dengan Anda. Jadi bagaimana kalau kita nggak mau menerima hal ini? Gampang. Kita punya kesadaran ditingkatkan. Contoh ya, ada satu ibu notaris. Ibu notaris ini dia bilang ke Bante, kalau saya lewat kuburan, saya ini bisa merinding katanya. Kayaknya ada makhluk yang mengikuti saya. Saya bilang gampang aja. Banyak meditasi.
Kalau kesadaran sudah naik, ya sinyalnya udah beda kan, nggak bakal masuk lagi. Kan sinyal simpel-simpel aja. Jadi kenapa dia bisa masuk? Karena sinyal dia sama sinyal makhluk itu sama. Nah, coba kita teliti. Makhluk di sekitar manusia itu ada 3 jenis. Ada 3 alam yang ada di alam manusia. Apa itu? Alam peta. Alam peta ada di sekitar manusia. Alam binatang. Alam asura. Jadi ya, maaf ya, kalau Anda selalu diganggu oleh kayak gini-gini makhluk, berarti sinyal Anda rendah. Biasanya alam-alam rendah yang datang buat Anda. Jadi bagaimana caranya? Ya, paling gampang, ajaran Buddha udah jitu punya. Jalanin sila, 5 sila ditaati, banyak meditasi. Nanti tidak akan ketemu lagi. Jadi apakah kenapa dia bisa? Karena Anda sinyalnya sama. Paham? Jadi ada satu orang, dia waktu dia datang, dia meditasi di tempat lain sih. Dia datang, kebetulan Bante kunjung ke sana. Dia bilang, Bante, saya ini diikutin makhluk ini. Saya bilang ya, jangan biarkan dia masuk. Fakein dia. Tapi dia nggak lakukan. Akhirnya dia kemasukan. Ingat ya, setelah dia kuasai ke otak kita ini, lalu kalau kamu nggak tangani dengan baik, dia akan kuasai tubuh Anda. Sehingga ketika dikuasai tubuh Anda, muncul gerakan-gerakan yang aneh-aneh aja. Nah, karena dia udah kuasai melalui proses dari pikiran dulu. Maka kenapa Sang Buddha berpesan kita, kotalah positive mind. Pikiran harus positif. Cuma pertanyaannya, kita memang mau positif mind, apakah kita bisa? Belum tentu. Pas karma buruk datang, kita pikiran negatif. Jadi bagaimana kehidupan kita mau hidup nyaman? Gampang. Tiap hari jalani sila dengan baik. Tiap hari meditasi 3 jam. Tidak boleh tidak. Maka hidup Anda pasti bahagia. Jadi saran Bante, kesempatan ini saya saran kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Jadilah meditasi itu suatu kebutuhan. Bukan sesuatu yang nanti ada waktu baru meditasi. Itu keliru besar sekali. Konsep ini kamu harus buang jauh-jauh. Kalau kamu sebagai seorang siswa Sang Buddha yang baik, konsisten, jalankan meditasi. Anda tiap hari mau makan atau tidak tiap hari? Itu kebutuhan atau ketagihan? Kebutuhan ya. Nah, kamu ingat, tiap hari harus berdana. Anda setiap hari harus minum? Harus minum? Itu kebutuhan atau ketagihan? Kebutuhan. Setiap hari jalanin sila. Harus taat sila. Dia sebagai kebutuhan. Tiap hari mau mandi, sebagai kebutuhan atau ketagihan, tiap hari harus meditasi. Itulah jadi bagian suatu kebutuhan. Oke, terjawab? Ada yang lain? Oh, ini mau tanya. Bapak siapa namanya? Pak Putra Bante. Putra, ya. Om Budaya Bante. Banyak orang bingung ya antara kesadaran dan pikiran. Bisa Bante jelasin supaya hilangi kebingungan ini. Karena agak mirip kesadaran dan pikiran. Baik. Makasih Bante. Oh, kalau Pak Putra sering buka YouTube Bante, seharusnya sudah ngerti punya. Bante selalu kesempatan menjelasin tentang kesadaran dan pikiran. Tapi agak urus sedikit waktu ya, nggak apa-apa ya. Karena ini cukup panjang ini. Nah, sekarang saya tanya ya,
Kesadaran dia mempunyai sifat dasar. Demikian pikiran punya sifat dasar. Ya, sifat dasarnya. Sifat dasarnya apa? Contoh ya. Indra mata ada di mana? Putra? Indra mata ada di mana? Di mata ya. Untuk apa? Hah? Melihat. Jadi urusan melihat harus dari mata. Benar atau tidak? Indra kuping ada di mana? Di kuping ya. Ya, untuk apa? Mendengar. Urusan mendengar harus melalui kuping. Benar atau tidak? Indra hidung ada di mana? Di hidung ya. Untuk apa? Mencium. Jadi urusan mencium itu melalui hidung. Kalau indra lidah di mana? Ada di lidah. Fungsinya apa? Mengecap ya. Kalau indra kulit ada di mana? Di seluruh tubuh. Fungsinya apa? Meraba, merasa dan sebagainya. Setuju ya? Nah, sekarang kita tanya, pikiran indranya di mana? Di otak ya. Nah, jadi ya urusan pikir memikir itu di otak. Maka Buddha bilang pikiran adalah pemimpin, pelopor, pembentuk. Ingat ya, sifat dari pikiran ini dulu manok ya. Pemimpin, pelopor, pembentuk. Contohnya prosesnya gimana? Ketika misalnya bawah sadar kita ini muncul marah, dia pasti masuk ke otak dulu. Ini marah dulu, ini panas sudah. Nah, ketika mata sudah dia kontak 5 indera kita. Otak itu dia kuasai 5 indera. Melihat si A, kamu benci sekali. Benci. Nah, ini melalui mata benci, paham ya? Ini pikiran dulu saya jelasin. Dia kuasai di sini. Melihat benci sekali. Mendengar suaranya kamu pasti nggak suka. Benar? Apa cium baunya kamu pasti tidak terima. Mungkin Anda bisa keluarkan nada-nada yang nama-nama binatang udah keluar. Benar dan tidak? Menyentuh jangan ngomong lagi. Nah, dia kuasai 5 indera. Paham? Pikiran ini semua hasil karma lampau. Dia itu kuat sekali. Ingat ya, dia kuat deh. Dia itu hasil karma lampau. Kenapa dia kuat? Karena hasil karma lampau. Dan dia itu objek. Dan dia aktif sekali. Dalam kehidupan hari-hari kita aktif sekali. Demikian kesadaran. Kita bahas kesadaran. Kalau mata bante ini ya, saya melihat gelas, oke? Atau lihat inilah kain, ini kan warna biru, benar atau tidak? Ketika bante melihat ini kain, saya tahu ini kain. Atau kalau saya lihat gelas, saya tahu ini gelas. Tahu itu kesadaran. Tapi kalau saya sudah menilai gelas ini, mengadjust gelas ini, oh gelasnya ini nggak terlalu gede, dia bening, isinya air putih, ada penutup, ada ini, itu sudah pikiran. Bisa tanggap? Jadi kesadaran ini mengetahui, tahu apapun itulah mengetahui. Contoh ya, kalau mayat dicubit sakit nggak? Kenapa dia nggak sakit? Nggak ada kesadaran. Karena kesadaran yang bisa mengetahui rasa sakit itu, benar atau tidak? Jadi sebenarnya kesadaran itu sifat dasarnya adalah mengetahui. Kalau pikiran itu hasil karma lampau, paham? Tergantung dia, lampau kamu muncul baik, dia baik. Dia pengaruhi kesadaran. Kalau muncul tidak baik, dia pengaruhi tidak baik. Dan kamu harus ingat, dia itu kuat sekali. Dia kuat, dia hasil karma. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kesadaran ini cerminan diri kita. Contoh ya. Kalau di pengadilan dia tanya, putra, kamu lihat, kalau hakim tanya kamu tahu nggak ini kasus ini? Kalau kamu jawab, tahu, kamu terlibat loh. Karena itu cerminan diri kita. Termasuk ya, keputusan misalnya, keputusan wali kota diketahui oleh gubernur. Berarti pribadi gubernur tahu surat edaran dari wali kota ini, ngerti maksud Bante? Jadi itu cerminan pribadi kita.
kesadaran ini, tahu itu loh. Dan dia itu subjek loh, ingat ya. Dia bukan objek, dia itu subjek. Selain itu subjek, dia itu aktif sekali. Dan dia itu netral. Contoh ya, saya mau buktikan kesadaran itu netral. Anda pernah ngantuk nggak? Ngantuk pernah ya Putra? Ngantuk muncul. Kita punya kesadaran kan? Kesadaran tahu ngantuk, ya, tahu ngantuk. Sebentar lagi tidur, benar? Pernah tidur? Nah, ketika tidur, kamu tahu apa-apa nggak? Nggak tahu ya. Proses kerjanya gimana? Coba kamu lihat ya. Kita tahu ini ngantuk muncul ya. Dia kuasai kesadaran. Sehingga kita tertutup kayak gini. Paham? Nah, sekarang pertanyaan Bante. Yang kuat yang mana? Ngantuknya atau kesadaran? Karena kesadaran dikuasai oleh ngantuk, berarti dia yang kuat lah. Benar atau tidak? Kita ini netral. Contoh, Anda pernah marah? Marah, makanya Bante saran Anda 3 jam meditasi itu tujuannya Anda harus mahir nanganin dia. Marah datang, ketika kita tahu marah, kita jadi pemarah besar. Pernah marah besar? Bisa sakit hati orang punya. Itu sudah lepas kontrol lagi. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh marah itu. Orang gila pun sama. Orang gila dikuasai oleh pikiran lagi. Ketika kesadaran sudah dikuasai dia, kamu ngomong apa dia tersinggung punya. Ya. Nah, saya contoh. Kenapa orang bisa bunuh diri? Kalau saya tanya, Putra mau nggak loncat 3 lantai kok? Nggak mau. Tapi kenapa ada yang bilang loncat? Masalah di sini kesadarannya dibawa oleh problem pikiran dia ini, nggak terpecahkan, sehingga dia dikuasai, lalu dia dengan gampang loncat. Nah, ini sifat dari kesadaran itu adalah dia itu tahu, ya. Cerminan diri kita, dia itu subjek, netral, dan aktif. Sedangkan pikiran, dia itu hasil kamar lampau. Ya, dia itu objek, dan dia itu kuat. Dia itu aktif juga. Coba kamu perhatikan. Dia kuat, kamu netral. Siapa yang menang? Pikiran. Maka tidak heran, banyak orang cenderung stres. Bapak Ibu di sini saya mau tanya Anda bisa bedain stres sama depresi nggak? Bisa? Apa itu stres? Apa itu depresi? Nah, stres itu artinya misalnya kamu nggak dapat kebiasaan perbuatan, misalnya contoh pekerjaan yang tidak pernah kamu lakukan punya, tapi tumpuk. Saat itu kamu stres sekali. Aduh, ini kerjaannya kok banyak sekali. Kan stres ya. Pada saat itu kamu tegang itu. Tapi kalau berkelanjutan sampai muncul kesel di dalam, itu sudah depresi. Jadi depresi itu hasil dari lampau punya. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol kesadaran kita bisa masuk ke stres dan depresi. Saran Bante, kalau Anda mau bebas dari stres dan depresi, tingkatkan kesadaran Anda. Bante nggak pernah stres punya. Masalah apapun, Bante selalu terjawab melalui meditasi. Saya nggak mau tahu. Ini saya tahu ini pikiran punya. Jadi kalau Anda meditasi masih permasalahkan samatha dulu dan vipassana dulu, berarti Anda masih kelompok stres. Kenapa? Memakai pikiran terus, berpikir terus, yang harusnya tahu. Nah, saya lebih simpel untuk Putra ya, karena jamnya sudah waktu. Jadi kita lihat depan mata. Saya tahu ini makanan, saya tahu ini bukan makanan. Oke? Nah, saya tahu makanan ini itu kesadaran. Lengkap, cukup tahu. Jadi kalau di meditasi kamu cuma banyak tahu, kepo-kepo, berarti ikut pikiran. Jadi tidak heran. Ada dokter Jepang mengatakan, sebenarnya manusia orang bilang dia penyakit stres, penyakit jantung, penyakit apa. Semua itu bukan. Semua datang dari pikiran semua.
Karena berlarut-larut dibiarin adalah jadi stres, depresi, ujungnya apa? Bunuh diri. Paham? Cukup ya, saya rasa waktunya sudah selesai. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.